Pernahkah Anda merasa sangat bersemangat saat memulai sesuatu, entah itu sebuah proyek pribadi, kebiasaan baru, atau rencana besar dalam hidup, namun semangat itu perlahan memudar tanpa Anda sadari? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan hari ini kita akan membahas alasan mendalam di balik mengapa tidak semua orang mampu untuk konsisten. Dalam video ini, saya tidak hanya akan mengupasnya dari sudut pandang motivasi biasa, melainkan dari sisi psikologi, logika, dan pemikiran filosofis yang membentuk cara manusia menjalani hidup. Anda akan diajak menyelami apa yang sebenarnya membuat seseorang bisa bertahan di jalur tujuan, sementara yang lain mudah menyerah. Di akhir video, saya akan mengajak Anda membuat satu komitmen kecil yang bisa menjadi awal dari perubahan besar. Bukan karena saya meyakinkan Anda, tetapi karena Anda sendiri akan memahami maknanya. Tonton hingga selesai, karena setiap bagian dalam video ini dirancang untuk saling melengkapi, menyentuh akal dan hati Anda secara utuh. 1. Antara harapan dan realita. Konsistensi sering dipuja sebagai kunci keberhasilan. Dalam berbagai seminar motivasi, buku pengembangan diri, dan video inspiratif, kata ini diulang-ulang seperti mantra sakral. Tetapi realitanya, tidak semua orang mampu memeluk konsistensi seperti yang diharapkan. Disinilah dilema muncul. Jika konsistensi begitu penting dan kita tahu manfaatnya, mengapa tetap sulit mempertahankannya? Jawabannya bukan sesederhana kurang disiplin atau kurang niat. Dalam hidup nyata, manusia bukanlah mesin logika. Kita adalah kumpulan dari pengalaman, emosi, trauma, harapan, ketakutan, dan kebiasaan yang tumpang tindih. Ambil contoh Dira, seorang karyawan yang bercita-cita membangun bisnis sampingan. Ia memulai dengan membuat rencana bisnis, membeli domain, bahkan membuat beberapa konten promosi. Tapi setelah 2 minggu, semuanya berhenti. Apa yang terjadi? Dira kelelahan secara emosional karena tekanan kerja, dan tanpa ia sadari, pikirannya mengasosiasikan bisnis sampingan itu sebagai beban tambahan. Konsistensi gagal bukan karena niat yang lemah, tapi karena beban mental yang tak tertangani. 2. Manusia cenderung mencari kenyamanan dan menghindari penderitaan. Otak kita dari zaman purba dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk sukses. Ketika seseorang mencoba membangun rutinitas baru, seperti bangun pagi atau menulis setiap hari, itu dianggap sebagai ancaman oleh otak yang terbiasa dengan pola lama. Maka, rasa malas muncul, ditambah alasan-alasan logis yang terlihat masuk akal. Aku capek, besok saja, atau ini bukan prioritas sekarang. Sistem limbik, bagian otak yang memproses emosi dan kenikmatan jangka pendek, seringkali lebih dominan daripada korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk logika dan perencanaan jangka panjang. Ini menjelaskan kenapa scrolling media sosial terasa lebih menarik daripada belajar. Atau kenapa nonton film terasa lebih aman dibanding menulis skripsi. Tantangan konsistensi adalah tantangan internal, pertarungan antara kenyamanan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 3. Kebebasan, makna, dan identitas. Jika kita melihat dari sudut pandang eksistensial, konsistensi bukan sekadar tentang mengulang sebuah tindakan. Ini tentang makna. Apa yang membuat seseorang bisa konsisten menjalani sesuatu selama bertahun-tahun? Karena di balik tindakan itu, ada nilai yang ia yakini, ada makna yang ia perjuangkan. Tanpa makna, tindakan terasa hampa. Dan manusia ketika tidak menemukan makna, akan mudah menyerah. Kita tidak hanya bertanya apa yang harus aku lakukan, tapi mengapa aku melakukannya. Jawaban dari pertanyaan ini menjadi bahan bakar konsistensi. Bayangkan seorang guru yang setiap hari datang ke sekolah, mengajar dengan penuh semangat, meski gaji kecil dan fasilitas terbatas. Ia melakukannya bukan karena ingin kaya, tapi karena percaya bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan anak-anak. Identitas dan nilai hidupnya menyatu dalam pekerjaannya. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi perpanjangan dari jati dirinya. Konsistensi sejati datang dari penyatuan antara apa yang kita lakukan dan siapa kita percaya diri kita ini. 4. Kisah nyata yang dekat dengan kita. Bayangkan seorang anak muda bernama Arka. Ia bertekad untuk menjadi penulis terkenal. Ia memulai dengan semangat membara, menulis tiap malam, membaca buku,
mengikuti komunitas. Tapi hanya dalam 3 minggu, semangat itu luntur. Kenapa? Karena pada dasarnya, Arka menulis bukan untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna, tapi untuk mendapat pengakuan. Ketika pujian tak segera datang, ketika hasil tak langsung terlihat, ia merasa hampa. Tujuannya rapuh, maka konsistensinya pun ikut runtuh. 3 tahun kemudian, Arka mengalami kejadian yang mengubah hidup. Ia kehilangan orang terdekat. Dalam kesedihan, ia kembali menulis, bukan untuk dipuji, tapi sebagai bentuk pelampiasan dan penyembuhan. Dari situ ia menulis setiap hari tanpa absen. Ia menemukan makna dalam tulisannya. Ia bukan lagi menulis untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Dan justru dari sana, dunia mulai memperhatikannya. Konsistensi adalah sebuah relasi. Konsistensi bukanlah soal keras kepala. Ini soal membangun relasi antara pikiran, hati, dan tindakan. Ketika kamu mencoba konsisten, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah kontrak batin, bahwa kamu akan hadir untuk dirimu sendiri, bahkan ketika dunia sedang tidak mendukung. Ini adalah cinta dalam bentuk paling sepi, karena seringkali tidak ada yang tahu perjuanganmu. Tidak ada yang memberi tepuk tangan setiap kali kamu menolak untuk menyerah. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Relasi ini juga seperti hubungan dengan sahabat. Kamu tidak harus selalu sempurna, tapi kamu harus terus hadir. 6. Rintangan-rintangan tak kasat mata. Ada banyak penghalang konsistensi yang sering luput kita sadari. 1. Perfeksionisme. Ketika kita merasa harus selalu sempurna, kita cenderung berhenti ketika hasil tidak sesuai harapan. 2. Kecemasan masa depan. Ketakutan akan gagal di masa depan membuat kita tidak memulai hari ini. 3. Membandingkan diri. Saat kita melihat pencapaian orang lain, kita merasa langkah kecil kita tidak berarti. 4. Luka masa lalu. Trauma dan rasa tidak berharga bisa menjadi sabotase diam-diam terhadap niat kita. Setiap rintangan ini bisa diurai dengan kesadaran, dengan refleksi, dan dengan keberanian untuk tetap melangkah meski pelan. 7. Merawat konsistensi seperti menanam pohon. Konsistensi bukan sesuatu yang dibentuk dalam semalam. Ia seperti benih. Butuh tanah yang subur, niat, air yang cukup, disiplin, dan sinar matahari, makna hidup. Bahkan saat tidak ada yang tumbuh di permukaan, akar sedang bekerja di dalam tanah. Dan yang paling penting, tidak ada pohon yang sama. Jangan paksa dirimu tumbuh secepat pohon lain. Tumbuhlah dengan ritmemu sendiri. Jika hari ini kamu hanya bisa melangkah 1 inci, lakukanlah. 1 inci lebih dekat daripada diam. 8. Kemenangan kecil yang harus dirayakan. Banyak dari kita menyerah karena merasa belum berhasil. Tapi sebenarnya, setiap langkah kecil menuju konsistensi adalah kemenangan yang layak dirayakan. Hari ini kamu bangun lebih pagi, rayakan. Kamu menulis 1 halaman, meski targetmu 5, itu tetap langkah maju. Konsistensi bukan tentang kesempurnaan, ia tentang kesediaan untuk hadir hari demi hari. Dan tak ada langkah kecil yang sia-sia jika itu dilakukan dengan niat yang besar. 1 janji untuk diri sendiri. Hari ini, jangan membuat resolusi besar. Jangan menulis target tinggi. Buat 1 janji kecil untuk dirimu sendiri. 1 hal yang bisa kamu lakukan setiap hari selama 30 hari. Tidak perlu sulit. Tidak perlu mengubah hidup. Mungkin itu journaling 3 menit. Mungkin itu olahraga ringan 5 menit. Atau sekadar membaca 1 halaman buku. Dan setiap kali kamu ingin menyerah, ingat ini. Kamu tidak sendirian. Konsistensi bukan milik mereka yang sempurna. Ia milik mereka yang mau terus mencoba, meski gagal berkali-kali. Di dunia yang gemar hasil instan, konsistensi adalah bentuk perlawanan yang sunyi. Ia bukan hanya jalan menuju pencapaian, tapi juga cara kita mencintai diri sendiri. Dengan hadir hari demi hari untuk hal-hal yang berarti. Jadi kenapa tidak semua orang bisa konsisten? Karena tidak semua orang mau menempuh jalan sunyi ini. Tapi kamu bisa, jika kamu memilih untuk memulainya hari ini. Dan itu cukup untuk mengubah segalanya.